Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlilhu falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun cuaca hujan. Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk bisa bersama-sama di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan hati kita untuk sama-sama berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, perjumpaan kita ini senantiasa mendapatkan berkah, keutamaan majlis taklim yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul umat-umatku di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah di masjid untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang banyak kepada mereka. Di antara keutamaan itu adalah nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka ketenangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat atau kasih dan sayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikat untuk mengelilingi mereka. Dan terakhir Allah Subhanahu wa taala, para malaikat menghadap kepada Allah dan memohonkan kepada Allah supaya orang yang bermajlis taklim ini diampuni, dihapuskan dosa dan kesalahan mereka yang telah mereka laksanakan. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab tauhid yang buku pedoman kita adalah Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, ya, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, buku ini insyaallah akan jadi panduan kita terus ya dalam kajian masalah tauhid. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Satu hadis yang bersumber dari Mu'adz bin Jabal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Suatu ketika saya naik satu kendaraan yang disebut himar atau keledai. Satu keledai itu ya, Nabi dan Mu'adz naik, ya. Radif itu berdua naik satu kendaraan. Ya, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Saya naik bersama-sama dengan Nabi di atas keledai. Faqala li, lalu Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Tahukah Anda apa hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mu'adz bin Jabal mengatakan, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah kepada hambanya adalah supaya dia disembah dan tidak boleh menyekutukannya sama sekali. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Dan hak seorang hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak mengazab orang yang tidak berbuat sekutu atau tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam sampaikan ya kepada Mu'adz bin Jabal ya tatkala mereka naik di satu kendaraan yang disebut dengan himar tadi. Lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengangkat hadis ini dalam penjelasan masalah tauhid. Ya. Dengan memulai, ini kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam kepada sahabat-sahabat. Kadang-kadang Nabi bertanya, ya sama dengan di hadis
Arba'in Nawawiyah yang kedua, ya. Nabi SAW bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Sama juga dengan ini. Tujuannya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, tujuan kenapa Nabi SAW bertanya seperti ini, supaya betul-betul didengar dan diperhatikan betul-betul bahwa akan ada hal yang penting sekali untuk disampaikan. Nah, hal yang paling penting ini, ya, di sini kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, liyakunu ashadda huduran liqalbihi hatta yafhama ma yaquluhu sallallahu alaihi wasallam. Supaya Mu'adz bin Jabal betul-betul mendengarkan, betul-betul konsentrasi mendengarkan apa yang akan dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Anda wahai Mu'adz, apa hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hakul ibad 'ala Allah, ya, wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan hak hamba kepada Allah adalah ma yajibu an yu'amilahum bih. Wajib bagi seorang hamba atau bagi semua manusia untuk melakukan. Wal ibad lam yujibu syai'an, ya. Balillahu aujaba 'ala nafsihi fadlan minhu 'ala ibadihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mewajibkan kepada dirinya saking sayangnya kepada hambanya itu. Artinya bukan kewajiban Allah harus memberikan seperti itu kepada hamba, tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat seperti ini supaya sang hamba itu, supaya mereka sayang kepada sang hamba tersebut. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 54. Kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada dirinya rahmat, kasih dan sayang. Annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslah fa annahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada dirinya rahmat atau kasih dan sayang. Bahwasanya barang siapa di antara kalian, orang semua manusia, ya, barang siapa di antara kalian yang melaksanakan satu perbuatan maksiat atau satu perbuatan pelanggaran bijahalatin, dengan dasar kebodohan, dia tidak tahu, tidak sadar dia, ya, bahwa dia lagi melaksanakan suatu perbuatan dosa atau maksiat. Summa taba, kemudian dia bertobat, min ba'dihi, setelah itu, wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Setelah dia tahu bahwa yang dia buat itu adalah salah, lalu dia bertobat, kemudian dia memperbaiki dirinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya Allah wajibkan kepada dirinya, siapa saja di antara kita berbuat satu pelanggaran atau satu perbuatan yang dosa, dikarenakan perbuatan dosa itu kita tidak tahu, lalu setelah orang tahu ternyata yang orang buat itu adalah dosa, maka Allah wajibkan untuk dirahmati kita, diampuni kita, ya, di waktu orang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalam surah Al-An'am ayat 54. Fa'aujaba subhanahu wa ta'ala 'ala nafsihi an yarhama man 'amila su'an bijahalah. Maka Allah wajibkan dirinya untuk merahmati, untuk menyayangi orang yang berbuat perbuatan dosa dikarenakan salah, ya. Wa qawluhu qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, ini juga kebiasaan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Tatkala kalau Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, mereka selalu mengutamakan Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya tahu. Ini juga adab-adab dalam menuntut ilmu, di dalam belajar. Orang di zaman sekarang biasanya guru masih sementara bicara, orang sudah dengan lantang, ya, di hadapan guru kita, ya, bicaranya panjang sekali sampai kadang-kadang guru ini mungkin tersinggung, kadang-kadang guru kita ini tidak suka dengan tingkah laku kita. Para sahabat-sahabat, Nabi tanya, tahukah kamu apa hak Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah? Selalu jawaban para sahabat-sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini adab-adab dalam menuntut ilmu. Artinya, apalagi kalau orang tidak tahu, ya, jawaban kita selalu begitu. Jangan setelah tahu langsung mengatakan begini dan begitu.
ya'buduhu, ya, wala yusyriku bihi syai'an. Jadi hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah dia diibadahi, ya'buduhu. Yang dimaksud dengan ya'budu, ibadah di sini adalah yatadzallalu lahu bit-tha'ah, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan. Itulah ibadah. Jadi apapun perbuatan kita, siapapun kita, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat bukan pejabat, kalau beribadah kepada Allah harus merendahkan diri dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ibadah. Jadi kalau ada orang mau sholat terus dengan kesombongan dia datang, ya, ada misalkan orang punya jabatan atau orang terlalu terkenal, ya, kemudian dia harus punya tempat yang khusus dan lain sebagainya. Nah, ini bukan ibadah. Ibadah itu betul-betul menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan yatadzallalu lahu bit-tha'ah, menghinakan diri melaksanakan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak melaksanakan perbuatan syirik sedikit pun. Dalam bahasa Arab syai'an itu sesuatu apapun, pokoknya tidak ada kesyirikan. Ya. Kalau di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, syai'an nakirah fi siyakin nafi, fa ta'ummu kull syai'in la rasulan wala malakan wala waliyan wala ghairihim. Maka tidak boleh membuat syirikat atau tidak boleh melaksanakan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia adalah rasul, meskipun dia adalah malaikat, meskipun dia adalah wali, meskipun orang-orang keramat dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di zaman kita sekarang ini betapa luar biasanya tersebarnya kesyirikan ini. Padahal adalah haknya Allah, orang sembah Allah dan tidak boleh membuat syarikat-syarikat bagi dia. Kalau orang sekarang coba lihat, orang mau berjihad. Sebelum dia berjihad apa yang dia persiapkan? Cari dulu ikat pinggang warna merah, ya, untuk model kekuatan. Setelah itu dia berperang. Dia berperang kenapa tidak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang disebut dengan syirik. Ada keyakinan kita yang hebat sama dengan Allah, ya. Bukankah yang mencelakakan kita adalah Allah? Bukankah mencelakakan kita adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kenapa kita tidak serahkan semua kepada Allah? Kita masih percaya dengan ya ikat pinggang warna merah itu misalkan. Kemudian juga masih suruh mandi-mandi sama orang-orang pintar. Ya. Perbuatan-perbuatan seperti ini, inilah yang dimaksud dengan perbuatan syirik. Ya, padahal keagungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang orang sering baca hari-hari. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan percaya dengan hal-hal seperti itu. Seperti yang saya sebutkan kemarin juga, di antara contoh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada burung. Kalau ada burung yang bunyi jam-jam segini, keyakinan adalah ada orang mau mati. Kalau tangan kita gatal, orang percaya mau pegang uang. Kalau ada kupu-kupu masuk dalam rumah, orang percaya ada tamu. Kalau ada macam-macam kepercayaan. Nah, kepercayaan seperti inilah ini ya yang disebut dengan syirik. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, meskipun dia adalah rasul, meskipun dia adalah malaikat, meskipun dia adalah wali, orang keramat, tidak boleh orang samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang samakan kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan ini penting sekali. Dan hak seorang hamba atas Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Ya. Jadi sebetulnya hadis ini sangat agung sekali, sangat luar biasa sekali. Berita dari Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada Mu'adz bin Jabal bahwa orang yang menyembah kepada Allah saja dan tidak mau melaksanakan perbuatan syirik, balasannya adalah tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wa man lam ya'budillah
wa lam yusyriku bihi syai'an hal yu'adzib. Jadi makna daripada hadis ini bahwa siapa yang tidak menyembah kepada Allah, ya, siapa yang tidak menyembah kepada Allah, ya, dan tidak melaksanakan kesyirikan, apakah dia diazab? Diazab kalau dia menyembah kepada selain Allah. Jadi pertama begini, ibadah kita harus kepada Allah dan tidak membuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini yang penting untuk ditanamkan. Ada orang yang menyembah, ada orang yang tidak berbuat syirik, tapi menyembah kepada selain Allah. Ini diazab. Ya, jadi dua-duanya sembahan kita hanya Allah. Ya. Terus tidak boleh orang serikatkan Allah dengan hal-hal yang lain. Li'anna al-kalam fi hadzir man ya'budu wa la yusyriku bi syai'an. Ya, jadi harus menyembah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik bukan jaminan bahwa orang tidak diazab. Harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang saya sebutkan kepada ada orang yang salat 5 waktu setiap hari karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun pergi melaksanakan ibadah haji. Puasa Ramadan tidak pernah dia putus, bahkan puasa-puasa sunnah dia laksanakan. Zakat, infak, sedekah sering dia keluarkan. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi misalkan di rumahnya ada jimat, atau dia pelihara tuyul, ya, atau dia punya kepercayaan macam-macam, atau di rumahnya dia gantung berbagai macam kepercayaan. Nah, betul dia menyembah kepada Allah, cuman karena dia meyakini hal-hal yang sifatnya syirik, inilah yang kemudian membuat dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini harus ada sama-sama, menyembah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Ya, tidak berbuat syirik juga kemudian menyembah kepada selain Allah, nah ini juga ya dapat dikarenakan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan hadis ini, qultu, lalu Mu'adz bin Jabal berkata, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Wahai Rasulullah. Dan ini adab-adab para sahabat-sahabat dengan Nabi. Tidak boleh mengatakan ya Muhammad, ya, enggak boleh seperti itu. Ya, selalu mereka panggil ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ya. Begitu juga orang dengan guru-guru kita. Tidak boleh orang, meskipun orang tahu guru kita ini lebih muda dari kita, atau guru kita ini derajatnya lebih rendah daripada kita, lalu orang langsung panggil namanya. Ya. Ini dicontohkan oleh para ulama kepada kita bagaimana sahabat-sahabat ya memanggil Nabi alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah. Afala ubasyirun nas? Boleh enggak saya kabarkan kepada manusia? Artinya Mu'adz bin Jabal mau mengabarkan kepada sahabat-sahabat yang lain bahwa siapa yang menyembah kepada Allah dan tidak berbuat syirik tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak saya sampaikan kepada orang lain? Ya. Qala la tubashshiruhum fayattakilu. Kata Nabi, jangan. Karena kalau Anda kabarkan, mereka akan turun semangatnya untuk beramal soleh. Karena inti daripada hadis ini, siapa yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah tahu itu, sudah jauh. Enggak usah perbanyak zikir, enggak usah perbanyak doa, enggak usah perbanyak baca Al-Qur'an, enggak usah perbanyak tahajud. Yang penting orang beribadah kepada Allah saja, tidak berbuat syirik, sudah tidak diazab. Ya. Dan hukum Islamnya seperti itu. Cuman Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk memperbanyak kebaikan. Wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Hal yang demikian itu supaya kalian berlomba-lomba untuk memperbanyak kebaikan. Nah, afala ubasyiru nas? Basyara ini kalau dalam bahasa Arab artinya berita. Boleh enggak saya beritakan kepada orang lain? Kalau orang tahu bahasa Arab berita itu khabar, kaifa khabar, ya, apa kabar. Tetapi dalam bahasa Arab basyara juga artinya berita. Cuma basyara ini berita yang baik artinya, ya. Misalkan busyra, ada berita baik, ya. Tetapi kalau di Al-Quran kadang-kadang
Busyra ini artinya berita yang menyakitkan. Dan ini oleh para ulama menyebutkan ini adalah sebagai azab buat mereka. Misalkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Insyiqaq ayat 24, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Azab yang pedih bukan kabar gembira, tapi ini adalah penghinaan kepada orang-orang kafir. Bahwa kata Allah, "Fabashshirhum." Berikan kabar gembira buat mereka. Apa kabar gembiranya? Azabin alim, azab yang pedih. Cuman ya secara umum atau secara bahasa kalau ada namanya busyra itu artinya kabar gembira. Wala tubashshirhum. Ya, la di sini adalah la nahiyah kalau dalam istilah nahwu. La nahiyah artinya la larangan. La tubashshirhum. Jangan diberitakan kepada mereka wahai Muhammad. Nah, coba kita lihat ya bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hadis ini. Wa ma'nal hadis anna Allah la yu'adzibu man la yusyrik bi syai'an wa anna al-ma'asi takunu maghfuran bi tahqiqit tauhid. Nah, ini dengar ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Anna Allah la yu'adzibu man la yusyrik bi syai'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ma'asi, dan sesungguhnya maksiat itu takunu maghfuratun bi tahqiqit tauhid. Dan sesungguhnya maksiat itu akan terampuni dengan mewujudkan tentang tauhid. Jadi orang yang mewujudkan tauhid, dosa dan kesalahannya akan terhapus. Cuman kan orang di Sulawesi Utara ini apalagi terlalu banyak kepercayaan kita. Bulan-bulan begini ini boleh kawin, ini bulan panas ini dan sebagainya. Itu kan keyakinan di masyarakat syirik kita. Ya. Semua serahkan kepada Allah. Hari-hari begini ini boleh bikin begini. Kalau mau tanam padi tunggu dulu melihat bintang ini dan sebagainya. Itu banyak sekali kepercayaan di masyarakat. Mau pergi berdagang, turun dari rumah, dapat orang buta, aduh soe lagi hari ini, yang mendapat untung tu orang, jadi pergi. Nah, hal-hal yang beginilah yang bertentangan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak akan mengadab orang yang tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Wa annal masad, bahkan maksiat pun akan tergugurkan di waktu orang mewujudkan tauhid ini. Wa naha sallallahu alaihi wasallam an ikhbarihim. Sementara Nabi SAW melarang kepada Mu'adz untuk memberitahukan kepada sahabat-sahabat yang lain, li'alla ya'tamidu ala hadhihi al-bushra duna tahqiqi muqtadaha. Kenapa Nabi melarang? Ya, karena kalau sudah disebutkan kepada mereka akan turun semangat mereka dalam memperbanyak amalan-amalan soleh. Karena terkenal sahabat-sahabat dahulu adalah orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan tidak ada satu kebaikan yang mereka dengarkan kecuali mereka berlomba-lomba untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Li'anna tahqiq tauhid yastalzimu ijtinabul ma'asi. Karena orang yang mewujudkan, merealisasikan tauhid, wajib bagi dia untuk meninggalkan maksiat. Nah, ini penting untuk orang pahami. Ya, kalau begitu biar kita bertauhid saja, tidak berbuat syirik, ibadah kepada Allah saja, sudah tidak diadab. Tapi realisasi daripada mewujudkan tauhid dan tidak berbuat syirik itu adalah mewajibkan orang untuk tidak berbuat dosa. Ya, kenapa? Coba lihat, orang tua, orang tahu di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala As-Sami'un Alimun. Ya, Sami'un Alimun. Allah mendengar dan mengetahui. Ini mewujudkan tauhid. Sami, mendengar, berarti apapun yang orang bilang pasti Allah dengar. Takut kalau orang berbicara dosa, karena pasti Allah dengar. Alimun, mengetahui, apapun yang orang buat pasti Allah tahu, maka orang tidak akan berbuat dosa. Sehingga orang yang merealisasikan tauhid ini, dia akan meninggalkan dosa. Takut dia ngomong, jangan sampai ngomongnya adalah ngomongan dosa. Takut dia berbuat, jangan sampai perbuatan adalah dosa. Dia tahu bahwa Allah melihat, Allah mendengar. Ya, itu baru dari antara dua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala.
Li'anna al-ma'asi shadiratun 'anil hawa. Ya, karena maksiat itu sumbernya adalah dari hawa nafsu manusia itu sendiri. Wa hadha an-naw' min asy-syirk. Dan inilah macam di antara macam-macam kesyirikan. Ya. Kemaksiatan itu apalagi kalau terus menghalalkan maksiat. Biar dia cuma dosa-dosa kecil biar dia cuma balia-lia, misalkan orang tahu bahwa Allah itu melihat, ya, orang tahu bahwa melihat perempuan yang tidak menutup aurat ini misalkan dosa. Biar dia sekali-sekali ya nggak apa-apa. Nah, sampai orang semua mengatakan biar dia dan tidak meyakini bahwa itu dosa, terjerumus kita di antara macam-macam syirik, ya. Karena sudah berani untuk membolehkan yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukankah di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu ya'lamu kha'inatul a'yun. Allah tahu pengkhianatan mata Anda. Artinya kadang-kadang memang orang melihat enggak sengaja. Nah, seperti ini memang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang orang sengaja. Tahu-tahu sudah melihat dari jauh ini perempuan seksi. Pas sedekat orang berototin di situ misalkan. Kemudian orang tidak takut bahwa itu dosa. Nah, terperangkap kita di sini ya di antara macam-macam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan dalilnya ada di surah Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah Anda melihat orang yang mengambil tuhannya hawa nafsunya? Jadi dia menuhankan hawa nafsu. Syirik itu namanya. Ya. Maksudnya hawa nafsunya dia turuti. Ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ini. Kenapa? Bukankah kesyirikan itu berkaitan dengan akidah, dengan keyakinan? Masa melihat maksiat masuk kepada hal yang syirik? Ya. Di waktu orang sudah menuhankan hawa nafsu kita, ya, maka kita terjerumus kepada perbuatan syirik. Ini yang dimaksud dalam surah Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya tuhannya? Ya. Jadi menuhankan hawa nafsu, itulah kita terjerumus kepada perbuatan dosa. Ya. Sehingga ini di antara macam-macam kesyirikan. Cuman sekali lagi kesyirikan ini bertingkat-tingkat, ya. Nanti insyaallah akan tersajikan kepada kita insyaallah di pembahasan-pembahasan yang akan datang tentang tingkatan-tingkatan kesyirikan tersebut. Nah, masih lagi nih. Masih lagi waktunya? Masih. Oke. Saya lanjutkan. Nah, dari pembahasan kita sebelumnya sampai dengan sekarang ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sudah akan menyimpulkan dan mengambil kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang kemarin. Nah, ini penting sekali kesimpulan-kesimpulan ini untuk kita dengarkan sama-sama, ya. Kesimpulan yang pertama, annal ibadah hiya tauhid. Bahwa sesungguhnya ibadah itu adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annal ibadah mabniyatun ala tauhid, fa kullu ibadatun la tauhida fiha laisat ibadah. Ibadah itu dibangun di atas tauhid. Siapa yang beribadah tanpa dasar dengan tauhid tidak disebut dengan ibadah. Ya. Jadi begini nih. Orang rajin sholat 5 waktu di masjid lagi, ya. Subhanallah. Puasa Senin Kamis orang sering buat. Tapi orang bertauhid goyah. Orang belajar ilmu hitam, ya, santet-santet orang. Tiap malam Jumat ada sajian-sajian yang kita buat. Artinya orang buat syirik, tapi orang ibadah kepada Allah luar biasa. Nah, tidak dihitung ibadah orang. Bahkan batal ibadah kita. Ini sesuai dengan ayat yang saya bilang kemarin. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau Anda berbuat syirik, batal amalmu wahai Muhammad. Jadi kalau buat syirik, batal amalan. Ya. Ini. Sehingga orang yang beribadah itu sudah orang yang bertauhid, ya pasti dia beribadah. Ya, tetapi tidak bertauhid kemudian beribadah, ya, tidak disebut ibadah kalau benar-benar tauhid. Makanya pelajaran tauhid ini, ya, pelajaran yang pertama kali yang harus, ya, wajib untuk, ya, orang pahami. Makanya dari awal itu sudah saya jelaskan, Nabi alaihi salatu wasallam 13 tahun, ya, di kota Mekah,
beliau berjuang mendapatkan ujian, cobaan dan sangat luar biasa. Dakwah beliau apa? Cuma tentang tauhid, ya, selama 13 tahun. Silakan baca sejarah tentang perjuangan Nabi. Para sahabat-sahabat disiksa. Bilal bin Rabah, ya, disiksa, ditindis oleh Umayyah bin Khalaf dengan batu sampai beliau teriak-teriak hanya mempertahankan tentang tauhid. Yasir, ya, digantung, dicambuk sampai mati. Sumayyah yang ditusuk dari pantatnya sampai kepala dengan tombak sampai mati hanya mempertahankan tentang masalah tauhid ini. Sehingga orang yang tahu bertauhid pasti dia melaksanakan ibadah, dan orang beribadah tanpa tauhid batallah ibadahnya. Sehingga mempelajari masalah tauhid ini bukan hal yang main-main, ya, bukan hal yang orang jadikan fardu kifayah atau sunnah muakkadah, tapi dia adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Alhamdulillah di masjid ini orang sudah mulai dengan kajian kitab tauhid yang sudah beberapa kali pertemuan ini. Meskipun baru sedikit sekali yang orang kaji, tapi sudah mulai terlihat seperti inilah tauhid yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita. La siyama anna ba'da salaf fassaru qawlu ta'ala illa liya'budun. Bahkan para ulama salaf menafsirkan, sebagian para ulama salaf menafsirkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Kata mereka illa liwahidun. Yang dimaksud dengan kecuali menyembah kepadaku adalah kecuali hanya untuk mengesahkan aku. Ya, mengesahkan artinya hanya Allah yang orang takuti, hanya Allah yang orang sembah, hanya Allah yang kita minta berdoa, hanya Allah segala-galanya. Ya, kita orang ini kan kadang-kadang, kita ini semua suka sholat, marbos belum kasih loh, bos bilang bekerja dulu, nanti selesai dengan pekerjaan baru sholat. Nah, orang lebih takut Pak Bos daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini maksudnya ini, ya. Jadi apapun bentuknya perintah Allah Subhanahu Wa Taala harus selalu kita dahulukan, ya, bila ada tabrakan dengan perintah-perintah makhluk yang lain. Luwahidun adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hadza mutabiqun tamaman lima istanbatahu al-mu'allif rahimahullah min an ibadiyat tauhid. Fa kullu ibadatan la tabni ala tauhid fa hiya batilah. Semua ibadah yang tidak dibangun atas dasar tauhid, maka ibadah itu batil. Ya. Jadi ini kaidah yang orang masukkan di kepala kita. Kullu ibadatin la tubna ala tauhid fa hiya batilah. Semua ibadah yang dibangun di atas dasar bukan tauhid, maka ibadah itu batil. Jadi ada orang lihat, Ustaz, kita bertetangga, dia aja sambayang, tapi banyak sekali dengan orang. Kalau orang datang minta infak sedekah, cepat sekali dia kasih. Pembangunan masjid, subhanallah, dia persembahan yang paling banyak dan lain sebagainya. Ya, itu ibadah, tetapi karena dia tidak bertauhid, maka batal semua amalannya itu. Ya. Apa nih? Ya, assalamualaikum. Ada ceramah ini di Firdaus Boulevard. Oke. Iya. Nabi SAW bersabda, kalau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalau ada dalam buku-buku hadis atau buku-buku tauhid atau buku fikih antum dapat Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, itu yang dimaksud dengan hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu adalah konteksnya dari Allah, tapi yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad. Ya, jadi Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bukan ayat Al-Quran dia, disebut dengan hadis qudsi. Man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirku. Barang siapa yang melaksanakan satu amalan lalu dia berbuat kesyirikan dalam amalan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taraktuhu wa syirku, aku pun meninggalkan amalannya dia dan dia, ya, serta orang yang dia jadikan syarikat denganku itu. Seperti tadi yang saya bilang, sewaktu sholat, bahkan sebelum habis waktu sholat, orang belum sholat zuhur misalkan, semua waktu asar, mau bisa bayang bos bilangnya ada, habis dulu pekerjaan, ya, orang takut dengan bos, harus menyelesaikan dan sebagainya, maka Allah tinggalkan pula kita
kita dan orang bos dan orang amalan tersebut. Ya. Ini dimaksud dengan riwayat ya hadis kursi ini. Dan dari sini pula orang yakini bahwa orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak dibangun atas dasar tauhid. Jadi orang yang tidak masuk ke dalam ajaran yang mulia ini, ajaran Islam, apapun amalan yang dia buat, apapun infak sedekahnya, apapun usaha dia untuk membantu kita, tapi kalau dia tetap kafir, maka tidak diterima semua amalannya. Sama dengan ceritanya Abu Thalib, paman Nabi SAW yang kurang tahu, banting tulang dia untuk membela Nabi Muhammad. Bahkan waktu Nabi Muhammad disembarakan untuk siapa yang dapat kepalanya Nabi Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati, dibayar dengan 100 ekor unta pada waktu itu. Ya, Abu Thalib yang lebih dulu datang dan dia mati-matian untuk membela ya kepada Nabi Muhammad. Bahkan waktu kaum muslimin diboikot untuk tidak boleh berjual beli, tidak boleh bermuamalah dengan orang-orang kafir pada waktu itu, Abu Thalib yang datang membantu mereka. Abu Thalib yang membatalkan perjanjian itu, ya, dan sebagainya. Tetapi karena dia tidak masuk Islam, maka semua amal-amal dia itu tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang orang tahu kisah terakhirnya, tatkala Abu Thalib sudah mau meninggal, Nabi Muhammad datang, dia dapatkan Abu Thalib tinggal ya sudah penghujung kehidupannya. Nabi kemudian mengajak dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Qul la ilaha illallah uhajjuka bika fillah. Katakan la ilaha illallah, aku akan berhujjah, aku akan memberikan alasan di hadapan Allah bahwa Anda telah masuk Islam. Tapi pada waktu itu ada Abu Lahab, ada Abu Jahal dan lain-lainnya mengatakan, atakfuru bimillati abina ya Abu Thalib? Apakah Anda akan mengingkari Tuhan-Tuhan orang semua dan Tuhan-Tuhan dahulu kita, wahai Abu Thalib? Sehingga dia meninggal dan tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu Nabi SAW mengatakan bahwa neraka yang paling ringan adalah neraka yang ditempati oleh pamanku. Apabila dia berdiri, otaknya mendidih. Ya, padahal amalannya Abu Thalib seandainya dia masuk Islam, subhanallah, ya, luar biasa sekali. Dan ini juga bisa orang jadikan dalil surah At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Dan tidak ada yang menghalangi nafkah, infak mereka. Jadi orang-orang kafir dahulu juga berinfak, ya. Tidak ada yang menghalangi infak mereka kecuali karena mereka kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Jadi amalan-amalan orang-orang dahulu itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan 2, mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. Artinya tidak menerima ajaran ini, ya. Dan ini akidah kita sebagai orang Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa mau bagaimanapun baiknya, bagaimanapun perbuatan baiknya orang kafir, kalau dia kafir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Berapapun sumbangannya, dia kasih di masjid ini misalkan, atau dia bangunkan orang masjid, ya, tidak boleh kemudian orang, ya, semoga Allah membalasmu dengan pahala yang besar, tidak boleh seperti itu, ya. Karena dia tidak akan mendapatkan apa-apa kalau dia masih tetap kekafirannya itu. Dan ini juga berkenaan dengan ayat yang orang baca bersama, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak menyembah, ya, Tuhan yang aku sembah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lastum abidina ibadati. Karena kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Maksudnya Allah, Tuhan yang aku sembah, kalian tidak sembah. Lianna ibadatukum mabniatun 'ala syirk. Karena ibadah kalian dibangun atas kesyirikan. Mereka juga beribadah, tapi ibadah mereka syirik, ya. Seperti saya lupa ayatnya. Tatkala disebutkan dalam Al-Quran, tatkala orang-orang kafir dahulu itu menyeberangi lautan dengan perahu-perahu mereka mendapatkan badai gelombang yang besar, mereka berdoa
Subhanahu wa taala. Tatkala mereka selamat, kembali lagi mereka meminta kepada patung-patung dan berhala-berhala mereka. Ya. Falasta bi ibadatillah taala. Ya, karena kalian beribadah dibangun atas dasar kesyirikan, maka kamu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kesimpulan ya, sekali lagi tinggal kesimpulan daripada pelajaran-pelajaran kita yang kemarin, tapi paling bagus sekali untuk dibacakan kepada kita tentang kesimpulan ini. Yang berikutnya adalah al-hikmatu fi irsalir rusul. Hikmah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan atau mengutus para rasul. Akhduha rahimahullah taala min qauli taala. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus rasul pada setiap umat itu, ajakan mereka adalah sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Fal hikmah hiya ad-da'wa ila ibadatillah wahdah wajtinabu ibadatut taghut. Maka hikmah di antara Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para rasul adalah bagaimana supaya orang hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau taghut. Kemudian kesimpulan yang berikutnya adalah anna dinul anbiya wahid. Bahwasanya agama para nabi itu satu. Jadi dari nabi pertama sampai kepada nabi yang terakhir, agama mereka adalah satu. Akhadhaha min qoulihi ta'ala. Ini sesuai dengan firman Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus setiap umat itu ada seorang rasul, dakwanya adalah an i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Wa ma arsalna min, itu dalam surah ya Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ila annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sama. Likul wa hadza la yunafi. Dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ayat 48 dalam surah Al-Maidah. Setiap umat itu kami jadikan bagi mereka syariat dan tuntunan yang berbeda. Jadi ayat Al-Maidah dengan ayat-ayat sebelumnya ini tidak bertentangan. Maksudnya, saya bilang tadi kan setiap agama itu, setiap umat itu, setiap rasul itu agamanya adalah satu, mengajak untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Sementara ada ayat setiap umat itu kami jadikan mereka syariat yang berbeda-beda. Nah, ini tidak bertentangan. Lianna syar'atu al-amaliyatu takhtalifu bi ikhtilafil umam wal amakin wal zaman. Amma usuluddin fawahid. Ya. Karena syariat itu berbeda-beda. Adapun usuluddin atau tauhid itu sama. Sejak dari zaman Nabi Adam sampai kepada orang yang terakhir kali yang hidup di muka bumi ini, usuluddin kita atau tauhid kita sama. Tidak akan berbeda itu. Sama semuanya. Tetapi syariat kita atau amalan kita dalam pelaksanaan ibadah, nah ini kemudian yang berbeda-beda. Salat misalkan, apakah orang-orang dahulu salat? Iya, salat. Tapi salat mereka tidak sama dengan salat kita. Puasa, apakah orang dahulu puasa? Iya. Tapi puasa mereka tidak sama dengan puasa kita. Ya, dan begitu seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat yang kedua yang saya bacakan. Adapun ayat yang pertama itu menjelaskan tentang satu agama kita, maksudnya satu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali. Kesimpulan yang berikutnya adalah anna ibadatullah la tahsul illa bil kufri bit taghut. Bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak benar kecuali dengan mengkafirkan taghut. Kecuali orang ingkari taghut itu. Jadi orang belum bertauhid atau belum beribadah benaran kepada Allah kalau belum mengkafiri taghut itu. Ini sesuai dengan firman Allah, wajtanibut taghut, ya seperti sudah telah disebutkan sebelumnya. Faman 'abada Allah wa lam
yakfur bit-taghut falaysa bimuwahhid. Barang siapa yang menyembah Allah dan tidak mengkafiri atau tidak mengingkari taghut, belum disebut dia orang yang bertauhid. Walihada ja'ala al-mu'allif rahimahullah hadhihi al-mas'alah kabira, karena katsirun minal muslimin jahalaha fi zamanihi. Ya, sehingga dengan demikian penulis buku ini membahas tentang masalah ini sangat berpanjang lebar. La yajuzu itlaqu syirk aw al-kufr. Ini penting sekali. Ya, sebagian teman-teman kita terlalu keras dalam masalah ini sehingga mereka gampang-gampang dan mudah-mudah untuk mengkafir-kafirkan orang dikarenakan pembahasan tadi ini, ya, bahwa belum benar tauhid kita kalau orang tidak mengingkari tentang taghut itu, ya, sehingga orang mengatakan kalau ada orang menyembah kepada selain Allah langsung dibilang kafir anda kafir. Ini juga penting untuk orang sama-sama perhatikan bagaimana Syekh menjelaskan kepada kita. Lihat, la yajuzu itlaqu syirki awil kufri aw la'n ala man fa'ala syai'an min dzalik. Tidak boleh menghukumi seseorang dengan kesyirikan atau kekafiran atau dengan laknat apabila dia melaksanakan salah satu di antara yang telah disebutkan. Jadi begini, orang melihat orang berbuat perbuatan syirik, lalu orang bilang anda ini syirik, anda ini musyrik. Atau orang langsung lihat ada orang yang berbuat perbuatan kekafiran, lalu orang bilang anda ini kafir. Ya, atau orang melihat satu orang melaksanakan perbuatan yang dilaknati oleh Allah, lalu orang bilang laknatullah alaik, Allah melaknati anda. Tidak boleh seperti itu, ya. Dan ini teman-teman kita banyak sekali yang terjerumus kepada hal ini dikarenakan terlalu cepat untuk menghukumi orang dikarenakan dia lihat dia berbuat syirik. Mari kita lihat penjelasan yang lebih jelas dijelaskan oleh Syekh kepada kita. Fala naqul liman akala riba mal'un. Sehingga contoh misalkan, orang lihat ada orang makan riba. Makan riba hadis-hadisnya adalah dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh kata Syekh, orang langsung bilang, anda dilaknati oleh Allah. Astagfirullah, ini riba. Ya, liman akala riba mal'un. Siapa yang makan riba kemudian terbilang dilaknati Allah anda. Tidak boleh begitu. Ya, li'annahu qad yujad mani'un yamna'u min hululil la'na alaih. Kenapa tidak boleh? Karena mungkin ada di sana hal-hal yang menyebabkan dia tidak boleh dihukumi dengan anda dilaknati. Misalkan kal jahli mathalan aw syubhah. Mungkin karena dia belum tahu hukumnya, atau mungkin ada syubhat pada dia yang belum jelas bagi dia. Ya, jadi di waktu orang melihat seseorang berbuat perbuatan kekafiran, jangan langsung bilang, kafir anda, musyrik anda dan sebagainya. Tidak boleh. Mungkin ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak dihukumi dengan itu, ya. Di antaranya adalah kejahilan atau hal yang syubhat. Wa kadzalika syirk la nutliqu ala anna man fa'ala syirkan faqad takunu hujjah maqamat. Begitu juga orang berbuat kesyirikan. Tidak boleh langsung orang bilang, anda berbuat syirik, anda musyrik, masuk neraka kekal selama-lamanya di neraka. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Bisa saja belum ada hujjah yang sampai ke dia, atau bisa saja dia belum terlalu paham seperti yang terang pahami. Ya, misalkan orang tua ini, mohon maaf, ya, orang tua punya keyakinan kekeramatan ini, kekeramatan ini. Apakah orang sudah tapi papa ini syirik, tapi papa ini begini? Tidak boleh begitu, ya. Tapi papa sudah tahu sebenarnya ini Islam, cuma mungkin pemahamannya dia belum seperti pemahaman kita. Itu yang makanya dalam memahami hujjah ini ada dua. Ada tablighul hujjah atau iqamatul hujjah, ada fahmul hujjah. Ada hujjah sudah sampai ke kita. Yang kedua ada pemahaman hujjah. Sudah sampai kepada kita bahwa riba ini haram. Tapi orang belum paham secara detail bagaimana itu riba. Sehingga orang tahu bahwa riba itu haram, sementara orang masih berbuat perbuatan riba karena orang belum mengerti. Makanya disebut dengan fahmul hujjah. Harus mengerti dulu orang, harus paham. Orang tua itu, kalau misalkan ada orang tua, baik bapak kita, kakek kita, atau orang-orang om dan sebagainya, masih terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang syirik misalkan, mungkin mereka belum paham, ya, tentang hal kesyirikan itu, ya.
Iya. Contoh lain, fadu'aul qabri syirkun, lakin la yumkin an naqul li shakhsin muayyan fi'luhu hadha musyrik hatta na'rifu qiyamul hujjah alayh. Ana qulu hadha musyrik bi'tibar ta'yin hal. Nah, kadang-kadang orang ke kuburan. Ya, kalau ahbaris biasanya ke Jawa. Antum berkunjung ke Sunan Ampel, Sunan Kalijaga. Misalnya antum dapatkan ada orang yang minta-minta di sana, "Wah, Sunan Kalijaga, kita ini belum dapat jodoh," dan sebagainya. Ada yang minta kekayaan dan sebagainya dengan berbagai macam. Tidak boleh Anda langsung katakan, ini syirik, Anda ini musyrik, kalau Anda mati masuk neraka, kekal selama-lamanya. Dalilnya adalah firman Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mati, Anda masuk neraka, kekal selama-lamanya. Tidak boleh mengatakan begitu, ya. Nah, ini contohnya. Orang dapat seseorang lagi di kuburan, dia lagi berdoa meminta kepada penghuni kubur untuk ini dan itu, karena dia meyakini bahwa penghuni kubur ini orang keramat atau orang soleh atau ya orang yang diagungkan dan sebagainya. Tidak boleh orang langsung menghukumi bahwa dia adalah syirik. Bisa saja dia belum paham, bisa saja ada syubhat. Dia dengar dari ustaz-ustaz yang lain, ada ustaz-ustaz yang lain bilang memang begini, ya. Kan ustaz-ustaz ini kan beda-beda ini. Ada ustaz yang lain nyuruh, kalau selesai hari Idul Fitri, yang lebih dulu tolong pasirkan itu kuburan, bukan. Dia dengar begini dari orang ustaz yang lain, dia dengar Ustaz Mahmud lagi lain. Akhirnya syubhat di dalam hatinya dia. Maka dia pun bingung. Nah, kadang-kadang dia masih terjerumus kepada perbuatan itu. Nah, sehingga orang tidak boleh langsung menghukumi dia, Anda kafir, Anda musyrik dan sebagainya. Nah, sebagian saudara-saudara kita seperti saya bilang tadi terjerumus kepada hal-hal yang langsung mengkafir-kafirkan orang, langsung melaknati orang, padahal tuntunan ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu, ya. Ini pelajaran penting sekali untuk orang pahami, orang tahu, ya, supaya orang ini, ya, kita orang juga tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghukumi orang. Tidak diminta orang. Tidak akan ditanya di akhirat, apakah Anda mengkafirkan si ini dan si itu? Itu tidak akan ditanya itu, ya. Yang boleh bagi kita adalah hanya menyebutkan bahwa perbuatan ini dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan riba, ya, seperti saya bilang tadi. Riba adalah perbuatan yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang melaksanakan riba tidak boleh langsung kita katakan Anda dilaknati Allah. Begitu juga menyembah kepada selain Allah, buat sajian dan lain sebagainya. Orang dapat orang berbuat begitu, tidak langsung orang hukumi dia adalah kafir, dia adalah musyrik, ya. Tetapi orang mengatakan bahwa ini adalah perbuatan kesyirikan, ini adalah perbuatan kekafiran, ya. Tidak menghukumi orangnya. Terakhir, anna taghut am fi kulli ma ubida min dunillah. Taghut ini umum. Taghut itu adalah semua yang diibadahi, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma ubida min dunillah fa huwa taghut. Maka semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dia disebut taghut. Makanya saya bilang seperti tadi contoh, suatu salat, bahkan habis waktu salat, bos bilang jangan dulu kemana mana, kerja dulu. Ya, orang lebih takut kepada bos daripada Allah, taghut dia, ya. Wa qad arafahu Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mendefinisikan tentang taghut. Apa kata Ibnu Qayyim? Kullu ma tazawaja bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Semua orang atau semua yang diibadahi, ya, seperti patung, benda-benda mati ataupun benda-benda hidup, maka dia disebut dengan taghut. Wal matbu' atau orang yang diikuti. Semua perkataannya diikuti, dan juga jadi taghut. Kadang-kadang ustaz itu jadi taghut. Ustaz berfatwa begini tanpa ada dalil, lalu terang ikut dia, padahal fatwanya dia bertentangan dengan syariat misalkan, ya, sama dengan boleh kok datang di kubur-kuburan minta-minta. Siapa bilang nggak boleh? Coba lihat di zaman kita sekarang ini banyak sekali orang yang datang, bahkan kuburan-kuburan wali itu ramai dan sebagainya. Kenapa? Siapa yang melarang begitu? Nah, orang karena terlalu fanatik
fanatik dengan kiai ini, dengan ustaz ini, orang ikut semua apa yang disebutkan. Nah, ini juga disebut dengan taghut, kata Ibnu Qayyim. Wal muta', dan yang ditaati. Ya, di sini contohkan kal amir atau pemerintah. Orang punya pemerintah misalkan. Wajib bagi orang untuk taat kepada pemerintah, tetapi ketaatan kita bukan hal-hal yang maksiat. Pemerintah menyuruh orang untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat, nah ini tidak boleh ditaati. Siapa yang mentaati kepada pemerintah menyuruh kepada kemaksiatan, pemerintah itu taghut. Ya, wallahu taala alam. Ya, saya kira ya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih waktunya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pastinya sesuai dengan kesepakatan bahwa kitab ini akan kita kaji terus, ya, akan berlanjut. Ya, masih jilid 1 kita ya, belum ada 2 jilid kitab tauhid ini yang orang pakai. Ya, orang langsung mulai di jilid 1, alhamdulillah sudah cukup banyak yang kita ambil. Tapi masih banyak sekali yang belum diambil. Ya, orang bersabar dan dikaji terus. Mudah-mudahan banyak sekali ilmu yang akan orang dapatkan dalam masalah tauhid ini. Mempelajari tauhid ini hukumnya wajib. Siapa saja orang Islam wajib untuk mengkaji, mempelajari tentang masalah tauhid ini. Wallahu alam. Ya, saya serahkan ke forum. Tapi maksudnya agak, ini pertanyaannya kemungkinan agak sebagian ada yang panjang dari saya sih. Yang pertama tentang syirik tadi, amalan yang masih dibarengi dengan akidah yang belum tauhid itu. Yeah. Apakah ketika seseorang itu bertaubat, kemudian amalan-amalan dahulu yang pernah dilakukan, misalnya sholat segala macam, kemudian ada saat dulu itu masih ada kesyirikannya dan lain sebagainya, ketika sudah bertaubat, apakah amalan ini juga diterima itu pahalanya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi mengenai tanam-tanam tadi kan ditanya kalau bintang ini sama bintang itu. Di Jawa, termasuk keluarga saya itu, ketika menanam masih menggunakan perhitungan mongso gitu. Jadi kan kalau di Jawa ada mongso 1 sampai berapa gitu. Itu. Apakah itu juga termasuk syirik? Karena perhitungan mongso itu jika dilihat sekilas gitu, itu adalah memperhatikan gejala-gejala alam. Apakah itu juga termasuk kesyirikan bagaimana yang disebutkan yang tadi? Kemudian yang ketiga, tentang hadis Mu'ad tadi yang Rasulullah mengatakan jangan diberitahukan ke orang lain itu. Saya kemarin membaca sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Iya. Mensulah ilmu. Siapa yang tentang ilmu pengetahuan? Fakatama. Kalau dia menyembunyikan dikekang dengan api neraka. Tapi yang meriwayatkan Imam Bukhari, yang meriwayatkan Imam Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah itu. Jadi Abu Hurairah menyatakan bahwa beliau menyimpan 2 bejana dirinya tentang hadis-hadis. Jadi bejana yang pertama itu diberitahukan ke orang lain, dan bejana yang kedua disimpan untuk dirinya sendiri, karena beliau beralasan kalau misalnya beliau menyebutkan hadis-hadis yang di bejana yang untuk dirinya sendiri itu ke orang lain, akhirnya akan dibegal. Nah, terkait dengan hadis Mu'ad tadi, apakah para sahabat ini ketika mereka menyembunyikan hadis atau tidak memberitahukan hadis kepada orang lain itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama kita ya? Baik. Itu 3 pertanyaan dari saya. Iya. Pertanyaan pertama adalah seputar masalah amalan-amalan kita dahulu, sholat dan sebagainya, sementara orang juga berbuat syirik, sekarang bertobat, apakah keterima atau bagaimana? Pokoknya semua amalan kita sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, lain asyrakta la yahbatanna 'amalu. Kalau Anda berbuat syirik, batal amalan. Setiap kali orang buat amalan soleh, buat syirik lagi, batal lagi dia. Setiap buat amalan soleh, buat syirik lagi, batal lagi dia. Begitu terus. Tapi di waktu orang bertobat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab, al-Islamu yajubbu ma qablahu.
Dengan Anda masuk Islam bertobat ini terhapus semua dosa dan kesalahanmu. Jadi tobat ini fungsinya adalah menghapuskan kesalahan kita. Memang amalan kita tadi batal, terhapus. Ya, sama dengan wudu. Ada hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Begitu juga dalam keislaman, ada hal-hal yang dapat membatalkan keislaman kita. Begitu juga tauhid, ada hal-hal yang membatalkan tauhid. Cuma yang selama ini dikaji oleh para ustaz-ustaz cuma hal-hal yang membatalkan wudu, hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan tauhid ini tidak dikaji. Hal-hal yang membatalkan keislaman ini tidak disebutkan. Ya, padahal ini yang sangat penting sekali. Jadi sebagaimana wudu ini bisa batal, keislaman juga bisa batal. Amalan sholat juga bisa batal. Ya. Nah, di antara yang dapat membatalkan amalan adalah syirik tadi. La in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Kalau Anda berbuat syirik wahai Muhammad, batal amalanmu. Nabi Muhammad sendiri ancam dengan batal amalan apabila dia berbuat syirik. Ya, jadi tetapi di waktu antum bertobat, maka kesalahan-kesalahan perbuatan syirik dan sebagainya yang kemarin itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau taubat antum terrealisasikan 4 syarat yang saya sebutkan kemarin. Menyesal, bertekad kuat untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan itu. Kemudian yang ketiga, membenci dosa itu sebenci-bencinya. Yang keempat, bila dosa itu berkaitan dengan manusia, orang harus minta maaf ya, dan mengembalikan hak-haknya dia. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah menanam ya yang masih percaya dengan hal-hal yang tadi. Jadi begini. Boleh diperjelas yang pertanyaan pertama maksudnya ini. Berarti tadi ketika seorang itu pahalanya yang pertama masih bercampur syirik kan dihapus. Ya. Kemudian dia bertaubat. Berarti dalam kondisi itu dia anggapnya kosong-kosong gitu ya. Pahala sama dosanya kosong-kosong gitu ya. Iya, memulai lagi amalan yang baru. Makanya di Arba'in Nawawi ya, ada di hadis Arba'in itu 40 yang oleh Imam Nawawi. Di situ disebutkan bahkan ada seseorang, hadis yang cukup panjang, detail arti kurang lebih. Ada seseorang yang amalannya adalah amalan ahli surga. Sampai-sampai antara dia dengan surga tidak ada jarak lagi kecuali 1 hasta. Tetapi di akhir hayatnya dia melaksanakan amalan ahli neraka. Mati, masuk neraka. Ya. Jadi dari kecil dia amalan-amalan surga. Pas dekat-dekat dia sama mati, dia berbuat kesyirikan atau kekafiran. Mati, masuk neraka. Sebaliknya, ada orang yang amalannya adalah amalan ahli neraka. Sampai seakan-akan jarak dia dengan neraka itu tinggal 1 hasta. Tetapi kemudian dia bertobat. Ya. Kemudian mati. Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Karena orang masuk surga bukan karena amalan. Orang masuk surga karena ridha Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar kecilnya pahala kita itu semua lillahi taala, jangan baku hitung dengan itu, ya. Hitungan pahala itu hanya memberikan motivasi buat kita saja, ya. Memberikan motivasi buat kita supaya orang berlomba-lomba untuk berbanyak amalan. Adapun yang memasukkan kita ke surga nanti adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, atas rahmatnya. Ya, jadi seperti itu, jangan kira aduh kalau begitu dah lama sekali kita beramal ini tak hapus semua, memulai baru lagi sedikit demi pahala kita. Tidak, ya, tidak ada hitung-hitungan begitu, ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah seputar masalah ya percaya kepada bintang-bintang dan sebagainya. Ini memang insyaallah akan lebih detail pembahasan kita setelah orang akan masuk kepada bab tersebut. Ya, akan ada itu pembahasan tentang masalah perbintangan. Jadi bintang ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan tujuannya ada 3. Ya. Di surah Al-Waqiah disebutkan wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Tujuan yang pertama adalah untuk melontar para setan-setan. Kedua, zinatan lil kawakib, sebagai perhiasan langit. Terlihat indah langit itu kalau ada bintang. Itu disebut dalam surah Al-Waqiah atau surah Al-Mulk, ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bantuan kepada para nelayan. Jadi para nelayan itu bisa lihat. Karena kalau sudah di tengah laut itu susah melihat mana timur, mana barat dan sebagainya. Dengan bintang mereka bisa tahu, oh di sini timur, di sini barat. Oh, orang semua pulang harus mengarah ke sana. Nah, itu orang-orang pelaut yang tahu itu. Nah, adapun
Jadi itu fungsinya bintang. Adapun kalau orang bercocok tanam, kita mempercayai kalau bintang ini belum keluar, nggak mau jadi, ya. Kemarau ini, orang meyakini bahwa datangnya hujan dikarenakan bintang ini. Toh? Orang meyakini karena kan tumbuhan itu kan berdasarkan hujan. Orang-orang itu di kampung mau hitung-hitung hari ini orang mau tanam karena bintang ini dan sebagainya. Karena orang tahu kalau bintang ini mau hujan, kalau bintang ini panas dan sebagainya. Nah, kalau orang punya keyakinan begitu, nah ini masuk kepada kesyirikan. Ya, sama. Secara detailnya insyaallah nanti akan orang bahas di masalah perbintangan, akan datang kepada kita bab tersebut. Yang pastinya yang boleh bagi kita untuk bintang hanya untuk menunjuk arah saja, ya. Dan ada beberapa hal-hal yang dibolehkan bagi kita untuk memanfaatkan bintang ini. Saya belum ingat persis tentang apa saja, tetapi kalau orang meyakini tentang hujan, kemarau ataupun musim hujan menghitung lewat bintang, nah ini ya, ini akan masuk kepada kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada intinya yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat sekarang. Orang-orang tahu bahwa sekarang ini adalah bulan-bulan musim hujan. Ternyata hujan tidak turun-turun. Orang tahu ini adalah musim panas. Ternyata ini hujan terus, ya. Karena memang yang mengatur hujan dan panas ini, ya, tidak boleh ditebak-tebak begitu. Allah semua, ya. Sama dengan perakiraan cuaca. Apakah syirik orang mempercayai hal itu? Tidak. Karena namanya cuma ngira-ngira. Jangan percaya 100%. Ya, disebutkan Manado hari ini misalkan panas, tiba-tiba hujan. Karena mereka mengira-ngira. Ya. Orang hanya sebagai dasar pemikiran saja, tidak untuk dijadikan 100% harus begini. Mungkin pada waktu itu persis seperti yang disebutkan, tapi kadang-kadang juga tidak seperti yang disebutkan, ya. Karena yang mengatur semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah seputar masalah hadis yang tatkala Muaz bin Jabal bertanya kepada Nabi, bolehkah saya sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain? Nabi mengatakan tidak. Kemudian antum kaitkan dengan riwayat Imam Bukhari, Allah alam, ya, saya Abu Hurairah, ana belum dengar ya riwayat itu, mungkin ana belum sempat baca hadis itu, tapi insyaallah nanti ana cari, ya, karena riwayat-riwayat Abu Hurairah saya punya, mudah-mudahan di perpustakaan digital itu ya ada semua di sana. Nanti coba saya cari insyaallah. Tetapi yang saya mau jelaskan kepada kita bahwa pada intinya menyembunyikan ilmu itu tidak boleh. Ya, ada hadis mengatakan man su'ila an ilmin fakatamahu ulzima yaumal qiyamati bilizamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu Islam maksudnya, lalu disembunyikannya, maka pada hari kiamat nanti dia dikekang dengan kekakan api neraka. Sehingga tidak boleh menyembunyikan ilmu, ya. Makanya ada orang punya pemahaman bahwa ilmu itu yang sama Nabi itu ada yang tersirat dan tersurat, ada yang disampaikan, ada yang tidak disampaikan dan sebagainya. Nah, ini harus orang tahu dulu bahwa Nabi itu diantara sifatnya adalah tabligh, artinya menyampaikan. Berdosa Nabi kalau ada wahyu dari Allah kemudian dia tidak sampaikan. Bahkan ayat yang menegur tentang dirinya pun dia sampaikan, abasa wa tawalla, ya. Coba antum lihat asbabun nuzulnya. Tatkala datang orang buta kepada Nabi bertanya tentang masalah Islam, lalu datang pembesar-pembesar kafir Quraisy, Abu Jahal dan sebagainya. Nabi lebih mengutamakan pembesar Quraisy dibandingkan orang buta ini. Lalu langsung turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Anda bermuka masam tatkala orang buta datang kepada Anda, ya. Teguran kepada Nabi, tapi Nabi tidak sebut ayat ini, tetap Nabi sebutkan, ya. Itu artinya tidak ada ilmu yang dirahasiakan oleh Nabi, semua disampaikan. Yang saya mau sebutkan kepada kita bahwa Nabi SAW melarang Mu'adz untuk menyampaikan, karena kalau orang semua tahu seperti ini, dikhawatirkan mereka akan turun semangat dalam berlomba-lomba dalam amal soleh. Ini juga, makanya saya bilang di sini atau di mana, orang sekarang ini jelas oleh para ulama. Orang sekarang ini kalau berinfak bantuan atau apa biasanya diumumkan di masjid, ya, tulis
dari si ini bin ini 5 juta, dari si ini 10 juta. Ada yang dari hamba Allah 1 juta. Nah, para ulama mengatakan pengumuman seperti ini kadang-kadang wajib. Misalkan bila diumumkan memberikan motivasi bagi orang lain untuk berinfak. Seperti contoh kemarin tentang kurban yang di televisi antum lihat mungkin. Saya nggak lihat, cuma diceritakan. Seorang pemulung 3 tahun dia menabung hanya untuk mau berkurban. Ya, 3 tahun kemudian dia buka tabungannya, dia sanggup beli 2 ekor kambing. Ya, setelah ditanya dia bahwa dia bilang dari lama saya berniat untuk mau berkurban. Saya pingin, selama ini saya cuma diberi. Saya pingin merasakan bagaimana memberi. Pemulung, dia menabung 3 tahun dia buka tabungannya, mampu beli 2 ekor kambing. Ya, nah ini kalau diumumkan, akhirnya termotivasi orang-orang untuk banyak berkorban. Kalau pemulung saja seperti ini, kenapa orang tidak berkorban? Nah, ya itu yang saya sebutkan kepada kita. Jadi hal yang memotivasi orang lain untuk berlomba-lomba berbuat baik itu dibolehkan orang untuk diumumkan nama kita, nggak apa-apa. Yang penting ya orang jangan dari awal maunya diumumkan dan sebagainya. Ya, nggak apa-apa biar tidak menyebutkan hamba Allah, sebutkan nama kita untuk memberikan motivasi kepada orang lain supaya mereka juga mau menyumbang misalkan. Nah, jadi ilmu ini pada intinya adalah harus disampaikan. Tetapi bila ada satu ilmu yang kita orang sampaikan kemudian membuat mereka sudah begitu jauh, nggak usah perbanyak amalan soleh, ya nggak usah disampaikan. Karena pada intinya sahabat-sahabat so tahu ini, ya bahwa tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat sudah tahu. Cuman bagaimana keutamaan orang yang tidak berbuat syirik, bahwa tidak akan diadab oleh Allah. Nah, ini yang belum dikabarkan kepada mereka oleh Nabi SAW. Ya, kalau sudah dikabarkan kepada mereka, sudah mereka hanya mengandalkan itu saja, sehingga amalan soleh ini ya sudah tidak dilaksanakan oleh mereka. Nah, ini juga memberikan kabar gembira sebenarnya buat kita, bahwa orang yang betul-betul tauhidnya kepada Allah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang berbuat syirik, biarpun sholat 5 waktu tidak pernah putus, biarpun setiap tahun naik ke haji, biarpun infak zakat sedekah luar biasa, puasa sunnah tidak pernah putus, tapi ada perbuatan kesyirikan, ini menyebabkan dia diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ya, saya kira ini cukup ya. Yang tadi Sahih Bukhari 117 ya. Ya, nanti insyaallah saya lihat. Karena butuh kita untuk melihat penjelasan para ulama. Karena kadang-kadang orang salah dalam memahami hadis, ya, dikarenakan orang tidak tahu maksudnya apa, atau ada asbabul wurud, penyebab riwayat ini. 100 berapa tadi? 117. Ya. Oke, syukran.